alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhal muttaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hadratul muhtaramin, para ulama, para zu'ama, wabil khusus Habib Husain Ja'far Al-Hadar, keponakan saya Dr. Haji Hasan Habibi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadir-hadirat, para santri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita semua bisa hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu acara ini sangat penting sekali untuk kita laksanakan sebagai ihtiram, sebagai bentuk penghormatan pada Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Rasul adalah orang yang wajib kita hormati. Beliau adalah orang yang wajib untuk kita muliakan. Beliau adalah orang yang wajib untuk kita hormati, karena beliau adalah penuntun umat, perujian yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah nyatakan wujudnya Rasul itu menjadi penyebab adanya alam semesta. Kalau nggak ada Rasul kita akan lahir, Pak. Ya. Laula kalau orang khalaqtu aflak, Muhammad, kalau bukan karena engkau, nggak mungkin aku diciptakan jagat raya. Nggak ada bumi, nggak ada langit, nggak ada manusia. Ya. Rasul lah yang menjadi penyebab adanya langit dan bumi, ada kita semua. Mari setelah pentingnya kita untuk tasyakur pada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih jauh dari itu, Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, kata Muhammad, kalau kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi untuk membuktikan kalau kita mencintai Allah, itu ikut Rasulullah. Kira-kira kita cinta pada Allah nggak, Bu? Kita cinta pada Allah nggak, Pak? Wajib cinta pada Allah. Allah nyatakan, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, kalau kalian benar-benar cinta Allah, ikuti aku Rasul. Jadi kecintaan kita pada Allah adalah dibuktikan dengan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logikanya, kalau kita ikut Rasul berarti tidak cinta Allah. Jadi sederhananya, kalau kita nggak cinta Rasul, nggak cinta Allah, maka harus ittiba'ur Rasul, ikut Rasulullah. Itulah urgensi peringatan Maulid Nabi ini. Ada dua hal yang menjadi urgensi peringatan Maulid adalah, pertama ittiba'ur Rasul, bagaimana kita ikut Rasulullah. Yang kedua adalah baca salawat pada beliau, karena beliau adalah orang yang wajib untuk kita hormati, kita muliakan. Ya. Oleh karena itu, disitulah pentingnya kita selalu ittiba'ur Rasul, ikut Rasul. Ikut dalam apa? Akidahnya, kepercayaan pada Allah, kepercayaan pada hari akhir, adanya Rasul-Rasul, ada kitab Allah, adanya qadar, itu semua harus sama dengan Rasulullah. Itulah ittiba' Rasul. Jadi ittiba' Rasul itu ikut dalam akidah. Dalam syariah kita melaksanakan ibadah sholat, ikut Rasul. Kita ibadah puasa, ikut Rasul. Apalagi zakat, ikut Rasul. Nah, semua ikut Rasul. Birrul walidain, ikut Rasul. Berbuat baik pada tetangga, ikut Rasul. Semua adalah yang baik ikut Rasul SAW. Yang terpenting adalah akhlak kita.
Akhlak itu adalah perilaku kita lahir batin, ya. Maka Rasul katakan innamu itu kita mengarib akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kalian. Itu yang misi utama Rasul. Bagaimana akhlak kita pada Allah, bagaimana akhlak kita pada manusia, bagaimana akhlak kita pada binatang, pada tumbuh-tumbuhan, seluruhnya ikut Rasulullah SAW. Itulah pentingnya ikut Rasul. Oleh karena itu peringatan Maulid ini dalam rangka ikut ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Selain ikut Rasul, kita adalah umat beliau yang disunnahkan untuk berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah pencipta alam semesta. Bayangkan, Allah pencipta alam semesta, para malaikat yusalluna 'alan nabi, selalu berusaha atas nabi. Ini menggunakan fi'il mudhari' istimrar, ya. Terus menerus yusalluna, bukan sallu, ya. Tapi yusalluna. Baru setelah itu Allah perintahkan, maka ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, wahai yang beriman perbanyaklah salat dan salam pada Rasulullah SAW. Maka disitulah pentingnya kita bersolawat pada Rasul, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Itulah pentingnya salawat pada Rasulullah SAW. Kemudian kita sebagai umat Muhammad harus mengetahui keistimewaan Rasul. Betapa banyak istimewanya Rasul dibanding manusia biasa. Antara lain Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa Rasul itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, khairu khalqillah, makhluk yang paling Allah cintai adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada makhluk lain, Bu, yang lebih cintai pada Rasulullah. Buktinya apa? Banyak, ya, banyak sekali buktinya. Beliau lahir dari seorang ayah Abdullah, seorang ibu Aminah yang sudah wafat ketika masih dalam kandungan. Jadi ketika lahir dalam kondisi yatim. Maka kalau kita jadi yatim itu gak perlu sedih, karena Rasulullah sendiri dilahirkan sudah yatim, ya. Kemudian beliau umur 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya, ya. Aminah telah wafat lebih dahulu. Maka beliau diikutkan oleh kakeknya. Maka setelah ikut kakek itu sesuatu yang lazim di kalangan anak-anak yatim, ya. Sampai umur 8 tahun kakeknya wafat. Nah, itulah yang perlu kita ketahui, bahwa Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang lahir sebagai yatim. Kemudian 6 tahun tinggal wafat oleh ibunya juga, 8 tahun dari kakeknya, ya. Sehingga situ kita harus ihtiram pada anak yatim, karena Rasul adalah sebagai anak yatim, maka kita disunahkan untuk menghormati anak yatim. Oleh karena itu, selain kita ihtiram pada Rasulullah, kita juga harus menyayang anak yatim. Jangan sampai disia-siakan anak yatim, ya. Kita harus ingat Rasul adalah anak yatim. Kemudian beliau tumbuh berkembang sampai akhirnya 25 tahun menikah sama Khadijah. Saat menikah pun beliau adalah orang yang luar biasa, ya. Kalau kita ingat bahwa beliau umur 25 tahun, Khadijah berapa, Bu? Umur berapa Khadijah, Pak? Umur berapa Khadijah, Pak? Umur berapa, Pak? Khadijah 40 tahun, lebih tua istri. Tapi itulah ada hikmahnya. Ketika lebih tua istri, hikmahnya adalah bisa menuntun suami, ya. Lebih dewasa istri, maka saat pertama menikah beliau adalah dituntut oleh Khadijah
membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sampai akhirnya nanti wafat ya, Khadijah baru menikah dengan yang lain, termasuk dengan Aisyah, Hafsah dan seterusnya. Itulah pentingnya kita mengetahui silsilah Rasul, perilaku Rasul, akhlaknya mulai dari lahir sampai wafat tidak satu pun yang negatif ya. Maka disitulah pentingnya kita memahami bahwa Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau kalian cinta Allah ikuti aku ya. Kalau kalian ikuti aku, yuhibbukumullah, pasti Allah bercinta pada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kira-kira kita punya dosa enggak, Pak? Punya dosa enggak, Bu? Maka kuncinya ikut Rasul. Kalau kita ikut Rasul, pasti Allah ampuni dosa-dosa kita, wa yaghfir lakum dzunubakum ya. Oleh karena itu, kalau kita simak Al-Quran surah Al-Muddathir ayat 1-7, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menerima wahyu pertama Al-Alaq 1-6 ya, 1-5, maka Rasul kembali ke rumah Khadijah. Di rumah itulah beliau berbaring. Ketika berbaring, tiba-tiba datang dalam ayat, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangunlah, berikanlah peringatan pada umat. Inilah ayat yang menandai Muhammad sebagai Rasul. Kalau ayat pertama Al-Alaq 1-5 itu menandai Muhammad sebagai Nabi, karena belum ada perintah untuk berdakwah. Tapi ayat ini ada kum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Fa'anzir inilah tanda Rasul ya, bahwa Muhammad adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah kepada umat ya. Agar engkau sukses dalam berdakwah, ada 5 prinsip yang harus kau pegang. Ini para dai, para mubaligh, para santri ya, calon-calon dai, para mubaligh harus tahu. Ada 5 prinsip yang harus dipegang oleh para dai dan mubaligh. Apa itu? Wa rabbaka fakabbir. Yang pertama, takbirullah, mengagung Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita ajarkan kepada umat tidak ada artinya kalau tidak dalam rangka takbirullah, mengagung Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah tidak hanya Allahu Akbar, tidak hanya itu. Tapi bagaimana kita ikut Rasul, ikut Allah. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. Itu adalah takbirullah. Wa rabbaka fakabbir. Oleh karena itu, kita akan sukses dalam berdakwah, kita sukses dalam berjuang kalau kita selalu takbirullah, mengagung Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka watahhir. Yang kedua, akhlak kita. Pakaian adalah pakaian akhlak. Asil khuluquka, perbaiki akhlakmu Muhammad. Maka di situ pentingnya akhlak. Sehingga Rasulullah dikatakan, inna bu'istu makarim akhlak. Akhlak adalah perilaku kita kepada orang lain, kepada orang-orang yang sekeliling kita, para mat'u ya, orang-orang yang kita dakwahi, bagaimana kita bersikap ya, itu yang penting untuk kita ketahui. Kemudian setelah mengagungkan Allah, kemudian akhlak yang mulia, wa thiyabaka wa rujya fahjur. Yang ketiga, agar kau sukses dalam berjuang, tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nusi nih kata Rasul. Di antara tanda-tanda keberkahan seseorang adalah meninggalkan yang nggak penting. Kadang-kadang kita santai, buang-buang waktu ke mall ya. Kita santai, buang waktu ke kebun binatang misalnya. Kalau sekedar untuk refreshing, sekedar untuk mengenalkan agama Allah, mengenalkan ciptaan Allah pada diri kita, silakan. Tapi jangan sampai kita sia-siakan kesempatan itu untuk takarrub ilallah. Biasanya kalau sudah hiburan lupa pada Allah,
ya. Maka itu salah. Yang benar adalah bagaimana kita menghibur diri, kita mencari hiburan di tempat-tempat lain, tapi selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah pentingnya warujia fahjur. Tinggalkan hal yang enggak ada pentingnya. Yang keempat adalah wala tamnun tastir. Jangan kau pernah mengharapkan imbalan jasa dari apa yang kau lakukan. Apapun yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala. Jangan sampai punya orientasi materi, orientasi kedudukan, jabatan dan sebagainya. Kalau kita berorientasi pada masalah-masalah duniawi, maka gagallah hidup kita. Saya ingin supaya mendapatkan uang dengan cara berdakwah. Salah. Dakwah bukan untuk cari duit, mengajak orang lain dakwah. Kalau kita mencari duit dalam dakwah, itu menyalahi aturan. Karena Rasul dinyatakan oleh Allah, wala tamnun taksir, jangan kau berharap imbalan jasa. Ya. Qul la as'alukum ajra, kata Muhammad itu enggak minta bayaran dalam berdakwah itu. Ya. Itulah pentingnya kita mengetahui bahwa dakwah itu adalah mengajak orang lain untuk ikut agama Islam yang baik, untuk ikut sunnatullah, untuk ikut sunnatul Rasul, bukan untuk cari duit. Ya. Kemudian yang terakhir, wa lirabbika fasbir. Kalau manusia orientasinya hanya materi, seandainya Rasul dalam berdakwah hanya cari materi, pasti gagal. Karena apa? Ketika beliau sedang berdakwah, mengajak para sahabat, mengajak orang-orang non-muslim untuk masuk Islam, maka muncullah sekelompok orang yang datang kepada Nabi Muhammad, orang-orang kafir. Wahai Muhammad, lewat pamannya Abu Thalib, wahai Muhammad, kau minta apa sih? Kalau kamu ingin mendapatkan wanita cantik, siapa perempuan yang kau hendaki, pasti kami nikahkan dengan engkau. Kalau kamu ingin harta, berapapun yang kau minta, berapa ekor sapi, berapa ekor onta, berapa ekor kambing, kami siapkan untuk kamu. Berapa kilo emas, ya, akan kami siapkan untuk kamu. Tapi kata Rasul, ya ammi wallahi lawadu asyamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala ma taraktu. Wahai pamanku, jangankan baru harta, tahta atau wanita, seandainya orang-orang kafir Quraisy mampu meletakkan tangan kananku, meletakkan bulan tangan kiriku, kemudian mereka minta agar aku berhenti berjuang, pasti akan aku beri permintaan. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sukses dalam berjuang itu karena wala tamnun tastakthir, tidak mengharap imbalan dalam berjuang. Kemudian yang terakhir, wal rabbika wasbir, terhadap dakwah kepada Allah dalam bersabar. Dalam berdakwah itu banyak ujiannya. Ada ujian berupa materi tadi, ada ujian berupa wanita, ada ujian berupa usaha-usaha pembunuhan pada Rasul, ya, luar biasa. Tapi beliau sukses karena beliau sadar wal rabbika wasbir, untuk mengharapkan ridha Allah harus sabar. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui dari pribadi Rasul yang mencerminkan akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu-satunya pujian Allah pada Rasul adalah akhlaknya yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau berada pada akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Maka disitulah pentingnya kita ikut Rasul, karena beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang berada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Abah Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid MA.